Iya gitu ya. Mungkin ada yang tidak asing lagi dengan kita ini kayak kayak tidak asing kata-kata ini dari almetnya sebenarnya kita tahu dari mana. Oleh sebab itu izinkan saya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Opridia Sidala, bisa dipanggil Ciolin. Perkenalkan saya Putri Adaska Ayu, kalian bisa panggil saya Ayu. Perkenalkan nama saya Nusantara Hasan, biasa dipanggil Gaza. Gila, kasih apa tadi? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling semester 2. Oke adik-adik, tadi hari ini kakak-kakak di sini datang tidak datang begitu saja. Kita ini datang ada tujuannya. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara kita supaya kita tahu bagaimana kita supaya bisa mengatur waktu. Semuanya excited atau tidak? Excited. Yang excited boleh tangan diangkat. Oke, karena yang tadi ada yang bisa olahraga, kayaknya kita boleh stretching dulu ya karena boleh. Ya, boleh tidak? Boleh. Oke, tadi stretchingnya ini ikuti kata saya. Jadi semua adik-adik harus ikuti apa yang Olin bilang, oke? Oke, kita mulai ya. Batu, batu, bata, bata, batu, batu, bata, bata, batu, batu, bata, bata, batu, bata, batu, bata, batu, bata, berapa batu? Berapa batu? Anak ibu.
situ kalian akan merencanakan dan membuat agenda apa yang akan kalian lakukan di hari ini, sehingga semua sudah terstruktur dan kalian bisa tidur tepat waktu di jam 10 itu. Begitu tujuan kalian di hari ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, di mana penggunaan waktu lebih teratur sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa membuang-buang waktu. Siapa di sini yang masih sering sekali terlambat ke sekolah? Nah, kalian tahu nggak sih manajemen waktu ini banyak sekali fungsinya, di mana yang biasanya kalian terlambat ke sekolah, tapi kalau kalian punya yang namanya manajemen waktu, itu dapat mengurangi yang namanya kebiasaan terlambat. Karena kalian tidak banyak membuang waktu, kayak bangun tidur itu langsung lakukan tempat tidur, langsung kita ulangi, bangun tidur itu berdoa, melakukan tempat tidur, lalu makan atau langsung mandi. Tidak lagi yang bangun tidur masih keluar dari 15 menit saja, masih jam 6 juga, sebentar saja, terakhir juga itu cepat gitu. Itu tidak ada yang namanya menggunakan waktu secara efisien. Kalian terlalu sering membuang-buang waktu karena tidak adanya manajemen waktu. Nah, melalui manajemen waktu ini kalian bisa namanya meningkatkan efektivitas kalian. Yang ketiga yaitu mengurangi stres dan tekanan. Seperti yang Kak bilang tadi, manajemen waktu ini juga berfungsi untuk mengurangi stres dan tekanan pada diri kalian. Kenapa dikatakan seperti itu? Kalian pernah nggak dapat tugas di mana hari pengumpulan itu sama? Misal di hari ini kalian diberikan 2 tugas oleh dunia kalian. Otomatis di minggu berikutnya ada 2 tugas yang harus dikumpulkan. Kalian bingung nggak sih mau kerjakan yang mana dulu? Karena malas, karena sering menunda-nunda. Nanti kalau sudah di hari Minggu malamnya, baru kalian masih udah tugas yang ini. Kalian udah nggak ngerjain tugas yang kita. Kalian udah kayak bahasa Indonesia. Kalian sering melakukan hal itu karena kalian kan biasa namanya mengulur-ulur waktu, sehingga kalian tuh stres sendiri. Kalian tidak tahu yang mana mau dikerjakan duluan, kalian bingung sendiri. Jadinya terkadang tugas itu kalian kerjakan tapi hanya seadanya, kayak ChatGPT, salin, langsung kalian copy saja jika kalian tulis begitu, karena terbiasa yang namanya mengulur-ulur waktu dan kalian akan stres sendiri dengan pembelajaran kalian. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas, di mana manajemen waktu membuat seseorang dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang tersedia. Kalian punya waktu sekitaran kurang lebih 1 jam jika kalian masuk di jam 7 dan kalian bangun di jam 6. Ketika baru bangun, siapa yang baru bangun tuh langsung merasakan tempat tidur? Oke, banyak ya. Jadi, itu adalah salah satu bentuk untuk menjalankan fungsi dari manajemen waktu. Karena dalam waktu 1 jam yang tersedia, kalian bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa terburu-buru untuk berangkat ke sekolah. Bangun tidur, rapikan tempat tidur, berdoa, rapikan tempat tidur. Baru makan atau menyapu, langsung mandi. Kalian tidak akan terburu-buru karena kalian sudah tahu dan apa yang kalian lakukan, kalian tidak bingung. Yang kelima ada mengatur prioritas, di mana seseorang dapat mengetahui tugas mana yang didahulukan dan mana yang bisa. Dengan manajemen waktu ini kalian bisa mengutamakan yang mana yang lebih kalian pahami untuk kalian kerjakan terlebih dahulu. Semisal kalian mau kerjakan matematika dulu, kalian ada 10 nomor. Di hari ini kalian kerjakan 5 nomor. Di hari berikutnya kerjakan lagi 5 nomor beserta tugas bahasa Indonesia. Semuanya selesai tepat waktu kan? Kalian tidak perlu lagi nanti H-1 baru dikerjakan, malam sebelum sekolah baru dikerjakan. Karena itu kebiasaan menunda dan tidak ada namanya manajemen waktunya kalian. Faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama, pendisiplinan diri dalam menjalankan rencana yang telah dibuat. Kalian di sini sering menunda-nunda
itu karena semisal kalian tuh fans sama salah satu konten kreator. Dia itu keren sekali ya, saya juga mau seperti dia. Jadi kalian sudah menanamkan prinsip bahwa kalian akan berusaha agar kalian tuh dapat seperti konten kreator yang kalian tidak idamkan. Kenapa dikatakan motivasi itu penting? Karena ketika kalian memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu, kalian akan sangat senang atau mengerjakan tugas. Semisal begini, kakak berjanji kepada kalian, kalau semisalnya kalian bisa menjawab pertanyaan kakak akan kasih kalian hadiah. Kalian senang tidak? Nah, itu hadiah itu bisa kalian jadikan motivasi. Saya mau dapat hadiah, jadi saya harus berlari dengan dia supaya bisa menjawab pertanyaan dari kakak itu. Nah, tetapi motivasi itu jangan jadikan hanya kayak sekedar untuk di hari itu. Jadi kan terus menerus supaya kalian terbiasa namanya untuk disiplin seperti poin pertama. Yang ketiga adalah lingkungan seperti suasana belajar yang mendukung. Kalian tahu nggak? Selain di keluarga, lingkungan itu berpengaruh sekali sama sifatnya kita. Kalian pernah nggak lihat orang-orang yang yaitu sebenarnya keluarganya bagus, tetapi anaknya itu nakal? Nah, itu bisa disebabkan karena adanya faktor lingkungan. Ketika kalian terbiasa berada di lingkungan yang menunda-nunda, tidak menggunakan manajemen waktu, kalian akan seperti itu. Lain halnya, kalian sudah janjian dengan teman kalian di jam 8 pagi, kalian akan pergi beribadah. Tetapi, karena teman kalian bilang begini, sedikit lagi, jawab aku masih cepat, masih ada waktu. Sebentar lagi, bakal betul kita. Nah, kalian akan bergerak seperti itu, karena kalian berada di lingkungan yang seperti itu. Kendati kalian sudah bilang, saya mau pergi pada jam 8 nih, tidak boleh terlambat, marah Tuhan. Tapi karena lingkungan kalian saja, tapi tidak mau betul kita, kalian tunda lagi jam menit, terbuang lagi jam menitnya kalian. Tanpa kalian sadari, hal itu bakalan terus menerus kalian lakukan. Nah, dan selanjutnya yaitu kebiasaan menunda pekerjaan dan pengelolaan waktu. Poin keempat ini adalah poin yang paling sering sekali kita lakukan. Kenapa dikatakan seperti itu? Siapa sih yang di sini tidak menunda pekerjaan? Pasti kalian sering sekali menunda pekerjaan, tidak mungkin tidak. Contohnya kayak jam masuk kelas, kayak tadi. Kalian sudah tahu kan jadwal jam berapa masuk? Sudah. Kenapa kalian masuk lewat dari jam yang sudah ditentukan? Karena kalian sedikit lagi tidak ada guru di kelas, bagus di kelas. Padahal kalian harusnya disiplin waktu. Disiplin waktu itu adalah bagian dari menghargai diri kalian sendiri. Ada yang kalian mau tanyakan? Kan bosan? Kan bosan? Bosan. Kalian semangat. Implementasi manajemen waktu bagi siswa. Yang pertama yaitu membuat jadwal belajar kalian. Kalian di sini punya jadwal belajar apa tidak? Punya. Bukan jadwal belajar gitu. Maksudnya apa? Setelah kalian pulang dari sekolah, kalian punya jam belajar kisaran 30 menit saja yang kalian belajar. Punya? Keren. Ada. Diterapkan atau tidak? Tidak. Jadi, kenapa membuat jadwal belajar harian itu penting? Karena supaya kalian tahu kapan kalian harus beristirahat dan kapan kalian harus belajar. Ketika tidak ada yang namanya jadwal belajar harian, kalian akan semau-maunya sama dirinya kalian. Kayak nanti jam 11 baru buka buku, nanti sudah jam 4 subuh baru buka buku karena mau ujian, nanti sudah di sekolah orang kesyarat atau apa kalian masih mau pegang buku karena tidak ada jadwal belajar. Nah, sederhananya kalian bisa meluangkan waktu dari 10 menit setiap harinya untuk belajar. Setelah kalian
Di lupa apa? Game. Strategi. Kalau kita ada apa? Lihat aja. Oke. Kalian sadar nggak sih? Sebenarnya mengerjakan tugas dekat dengan strategi itu hanya membuat kalian banyak membuang waktu yang seharusnya bisa kalian gunakan di hari sebelumnya. Yang seharusnya di hari Minggu itu waktunya kalian tidur, waktunya kalian istirahat. Tapi karena ada tugas di hari Senin, kalian bukan istirahat, kalian sibuk pakai PC, baca kemandikun. Kalian sudah tugas bahasa Indonesia, kalian sering sibuk karena kalian lebih banyak membuang waktu daripada menggunakan waktu yang seharusnya. Kita katakan satu contoh kegiatan yang paling banyak membuang-buang waktu. Tidur. Biar kalian sadar kan itu membuang-buang waktu? Sadar apa enggak? Terus apa dilakukan? Kalian takut. Karena kita sudah terpengaruh oleh aplikasi. Terbiasa. Ya. Jadi, mengurangi kegiatan yang membuang-buang waktu itu sangat penting bagi kita. Karena ketika kalian terbiasa namanya membuang-buang waktu, mengulur-ulur waktu, apapun itu tidak akan berjalan sesuai rencananya kalian. Karena sudah terbiasa membuang waktu 10 menit, 5 menit. Yang kelihatannya simpel, sederhana, tapi ternyata itu sangat menjadi kebiasaan buruk untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu menyeimbangkan waktu belajar, bermain, dan istirahat. Siapa di sini yang waktu belajarnya lebih banyak daripada waktu bermainnya? Yakin? Biasanya bermain berapa lama? Ya. Jadi, kita itu harus menyeimbangkan waktu belajar, bermain, dan istirahat. Kalian bisa memulai dengan belajar 15 menit sehari, atau membaca buku 15 menit sehari, bermain sebanyak 30 menit sehari, dan istirahat secukupnya. Nah, dengan adanya pertimbangan itu, tubuhnya kalian ini tidak memberontak, mengatasi aktif lah, gampang capek lah, gampang ngantuk lah. Itu akan berkurang dengan sendirinya. Karena sudah bisa semuanya. Jangan cuma bermain saja berjam-jam. Belajar cuma apa? 5 menit. Buka. Aku sudah mengerti, saya akan simpan. Jadinya pada kita itu sampai sendiri. Nah, ketika kalian ujian, kalian tidak tahu apa yang kalian tulis, apa yang kalian kerjakan. Dan masa depan itu mulai berpikir lagi, berpikir lebih banyak, bingung sendiri, stres sendiri. Nah itu, kalian tidak ada yang namanya waktu belajar. Kita seimbang, hanya banyak bermainnya, tidak ada belajarnya. Dan tidak ada istirahat yang cukup. Paling CS. Nah, di sini ada istilah Six. prokrastinasi. Siapa yang tahu apa itu prokrastinasi? Yang tahu hadiahnya. Apa itu prokrastinasi? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang mau mencoba menjawab? Pintar. Tunggu, kakak punya pertanyaan buat kalian. Kenapa manajemen waktu itu penting ditanamkan dalam diri sendiri? Membuat kita berdisiplin. Kalau orang yang bisa Membuat kita itu disiplin. Membuat hukumnya dia apa? Membuat diri kita lebih disiplin. Terus dalam mengatur waktu, dalam mengatur formula kita sehari-hari, kayak bisa bermain, bisa jarak itu belajarnya 20 menit. nanti itu kan dulu. Kita harus setuju deh. Oke. Mobil hadiahnya. Oke, jadi prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda. Nah, kenapa kita harus menghadapi kebiasaan yang menunda-nunda? Kenapa? Kenapa kita harus mengatasi kebiasaan kita dalam menunda-nunda?
Tidak. Kalau misalnya Kak Bella, kalian nanti kalau ujian akhir semester tugas soal matematikanya 50 nomor, selesai semua. Sedikit. Tidak pernah. Nah, Yakin? referensi. Nah, jadi dari 10 tugas matematika tadi itu kerjakan bagian dan sulit terlebih dahulu supaya kalian tidak bingung di hari berikutnya. Kerjakan dulu, pahami dulu ya
Berikan diri kalian konsekuensi yang pasti akan kalian lakukan. Contohnya yaitu tidak main HP dalam waktu 1 hari. Itu adalah bentuk konsekuensi jika kalian terus-menerus melakukan yang namanya prokrastinasi. Tunggu, kan materi sudah selesai. Kalian bosan tidak? Tidak. Kalau ada hadiah sih tidak. Di sini ada OSIS. Ada berapa? Siapa di sini yang mau OSIS? Saya. Itu. Mana yang Kalian pernah nggak ketika aku? Nah, kalau aku bertanya untuk kalian yang OSIS maupun di luar OSIS, apa kalian ada mengikuti organisasi lain selain OSIS atau organisasi di sekolah? Semisal kalian ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan di jam 7 malam, dan kalian ada rapat yang akan dilaksanakan di jam 7 malam. Apa yang akan kalian lakukan supaya kedua ini tidak berbenturan? Satu orang. Satu orang yang bisa memberikan penjelasan dengan lengkap, jelas, kalian untuk siapa namamu? Saya Angel. Namanya siapa? Agus. Kayu. Ayu yang cantik. Jadi apa jawabannya? Evi dong. Kalau mau yang lain boleh tanya pertanyaan. Apa? Jadi apa kan kita sama? Kenapa? Kenapa kita sudah pertama? Kenapa tidak pergi rambut dulu? Oh, berarti kalau misalnya tugasnya tidak dikumpul jam itu kita kerja kalau kerja. Nah, kalau bisa berikan jawaban yang jelas. Ketika ada kegiatan jam 7 malam dan ada tugas yang kumpul jam 7 malam, apa yang akan kalian lakukan? Ya, Maju Jul, suruh maju deh. boleh nggak ke depan? Nggak apa-apa. Berikan aplaus untuk temannya. Berikan aplaus untuk Enda. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi ini? Kamu hanya bisa. Pakai bahasa masing-masing. Nah, itu mau tidak ada kata-kata. Maksudnya apa yang ada dalam? Apa yang kamu tidak ada yang kau sampaikan tadi? Mengurangi stres. Yang pertama 2 orang. Yang bisa memberikan penjelasan. Ayo, semangat dulu yang maju. Oh, berikan nih. Apa? Berikan penjelasan yang berdiri. Contohnya mungkin adanya masih bingung masuk cara itu seperti ini. Kalian kasih apa yang kalian dapat?
So mau bertanya jawab. Ada tidak yang memegang simbol terakhir sebelum orang tutup? Yang ini kan kita sudah belajar dari aku. Jadi apa sih yang kalian dapat dari manajemen waktu itu? Semisal dengan mempelajari manajemen waktu, bagaimana caranya mengatur waktu supaya kita tidak kebanyakan dalam waktu. Dan mau bagaimana caranya mengelola stres dan segala. Mau? Gak apa-apa. Ayo. Atau ada yang lain yang Ini. Oh, oke. Coba namanya. Soalnya dari tadi nggak perhatikan ya. Perhatikan sekali ya. Ya terus. Yang paling. Maju maju. Soalnya dari tadi nggak perhatikan ya. Setiap kali yang menjelaskan. Ada uang jajan ini. Apa? Yang lainnya perhatikan. Apa Samuel? Saya bisa tahu kalau manajemen waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa saya di waktu itu? Karena bisa Jawaban kita teman-teman ya. Kalau dijelaskan. Kalau hargai. Dia sudah. Dia cuma mereka. Karena kita bisa